Halo, selamat malam. Bertemu lagi di Kompas Malam bersama saya, Mahsister Tarigan. Kita langsung ke berita pertama. Temuan jasad polisi menggegerkan publik di Lombok Barat. Polisi mengusut sebab kematian. Jasad korban ditemukan pertama kali oleh warga yang tengah mencari ayam peliharaannya dalam kondisi tergeletak di tanah di antara pepohonan. Usai diotopsi, jasad korban langsung dimakamkan di Desa Bonjeruk, Lombok Tengah. Polisi masih melakukan penyelidikan penyebab kematian korban. Kemarin dari hasil pemeriksaan luar, dari hasil identifikasi yang sementara kita sudah lakukan, ada kemiripan, ada identik. Nanti kalau untuk kepastiannya ini kita juga nunggu hasil otopsi terkait penyebabnya akan kita sampaikan. Satpol PP Boyolali membenarkan mobil dinas plat merah yang ugal-ugalan di jalan milik dinas Satpol PP Boyolali, Jawa Tengah. Pemilik mobil telah diberi teguran dan sanksi. Sebuah mobil berplat merah terekam kamera CCTV melaju secara ugal-ugalan di komplek perumahan di Boyolali, Jawa Tengah. Mobil terlihat mengejar sebuah sepeda motor yang juga melaju kencang dan hampir menabrak bocah bersepeda. PLT Kepala Satpol PP Boyolali membenarkan mobil tersebut milik Satpol PP Boyolali yang dipegang salah satu ASN yang menjabat kepala bidang. Ia menyebut saat kejadian mobil dinas tersebut tengah dipakai anaknya, ASN. Yang tertangkap di kamera itu adalah mobil inventaris Satpol PP Pak. Saya klarifikasi, saya cek, ternyata betul. Jadi itu salah satu inventaris dari Satpol PP. Dan kami komunikasi dengan pemegangnya, Pak ini kok bisa gini? Ya Pak, di bawah anak saya, semacam sanksi atau apa ya peringatan pada yang bersangkutan. Polisi menyebut dari hasil pemeriksaan mobil dinas tersebut dikendarai sang anak tanpa seizin orang tuanya. Memang kalau pengakuan dari anak tersebut itu mengaku mengendarai mobil plat merah tersebut tanpa izin. Itu yang disayangkan warga karena aksi anak tersebut hampir terjadi insiden, hampir menabrak anak kecil tersebut. Tapi alhamdulillah tidak terjadi itu dan masalah tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi kasus sudah selesai secara damai, namun Dinas Satpol PP Boyolali tetap memberikan sanksi dan teguran kepada pemegang mobil dinas tersebut. Tim Liputan, Kompas TV. Seorang anak balita terjebak di dalam sebuah mobil yang terkunci. Orang tua balita yang panik segera menghubungi petugas damkar untuk membantu evakuasi. Lima petugas damkar dikerahkan ke lokasi untuk membantu proses evakuasi balita yang terjebak di dalam mobil. Setelah terjebak hampir setengah jam, petugas akhirnya berhasil membuka pintu mobil dan mengevakuasi balita. Ayah balita bilang anaknya terjebak di dalam mobil karena pintu mobil tertutup otomatis saat ibu balita mengambil kunci mobil yang terjatuh saat hendak keluar mobil. Dia memang sedang keluar mau turun, kunci kepegang terjatuh, ternyata kan pas mau ngambil anaknya ini soalnya kan tipikal Korea dibuka pintu langsung nutup semua dia, jadi anak belum sempat kepegang gitu ya, mungkin pelajaran untuk para orang tua ya. Sejumlah perjalanan KRL komuter lain Jabodetabek terganggu imbas unjuk rasa di depan gedung DPR MPR Jakarta. Layanan dihentikan sementara demi alasan keselamatan. Penumpukan penumpang KRL komuter lain terjadi di stasiun Palmerah Senin sore akibat terganggunya perjalanan KRL Rangkes Bitung Tanah Abang dan sebaliknya. Pengunjuk rasa yang sempat berkumpul di perlintasan kereta menyebabkan jalur kereta ditutup sementara. Pihak KAI Komuter menyatakan langkah ini diambil demi keselamatan penumpang. Imbas dari kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat di kawasan gedung DPR RI,
update pada pukul 16.30 untuk perjalanan komuter lain Rangkas Bitung dari arah Tanah Abang saat ini masih tertahan di stasiun Tanah Abang. Ini kami lakukan untuk memastikan keselamatan pengguna komuter lain dan keselamatan perjalanan komuter lain karena terdapat kerumunan massa yang berkumpul di perlintasan kereta api JPL 41 di Palmerah. KCI juga melakukan rekayasa pola operasi perjalanan komuter lain mulai pukul 16.30, yaitu seluruh perjalanan komuter lain Rangkas Bitung tujuan Tanah Abang perjalanannya hanya sampai stasiun Kebayoran, lalu kembali lagi menuju Serpong, Parung Panjang hingga Rangkas Bitung. Pasca demo ricuh menuntut pembatalan tunjangan DPR, lalu lintas di sekitar gedung MPR DPR mulai kembali normal. Pengguna jalan kini sudah bisa melintas di kawasan Jalan Gelora, tepatnya di belakang gedung MPR DPR. Sementara di kawasan Pejompongan, polisi masih berjaga mengantisipasi aksi massa anarkistis. Sebelumnya, demo sempat berlangsung ricuh, diwarnai aksi saling lempar hingga tembakan gas air mata polisi untuk membubarkan massa. Ruas tol dalam kota Semanggi Selipi sempat ditutup imbas unjuk rasa di depan gedung DPR. Sejumlah kendaraan diminta putar balik. Polisi mengerahkan 1.200 personel untuk mengamankan demo di DPR. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari mengatakan, diduga ada pihak yang memanfaatkan situasi demo di DPR. Kawat di depan DPR dirusak. Kemudian ada separator busway dirobohkan. Nah, ini diduga dilakukan oleh pihak-pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi. Yang tentunya secara bertahap telah dilakukan upaya-upaya kepolisian oleh jajaran Polda Metro Jaya. Kami menurunkan setidaknya 1.250 personil. Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasko Ahmad mempersilahkan masyarakat menyuarakan aspirasinya ke DPR asal tertib. Dasko bilang apa yang disampaikan massa akan menjadi bahan introspeksi bagi DPR RI. Ya, pada dasarnya kan kita menghormati hak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat, dan tentunya menyuarakan aspirasi kepada DPR RI kita akan terima dengan baik dan kita akan lakukan juga introspeksi ke dalam. Namun kami himbau kepada para yang masyarakat maupun adik-adik yang menunjukkan aspirasi ke DPR agar tertib dan melalui aturan yang berlaku. Tunjangan rumah bernilai fantastis 50 juta rupiah untuk anggota DPR menjadi polemik di tengah hidup masyarakat kecil yang kian sesak dan terdesak. Inilah beberapa tunjangan yang diterima para wakil rakyat. Ada tunjangan jabatan yang besarannya variatif, antara ketua, wakil ketua sampai anggota DPR, mulai 9 juta hingga 19 juta rupiah. Ada juga tunjangan PPH senilai Rp2.699.000 yang dibebankan ke kas negara. Padahal para pekerja biasa dikenakan PPH sebesar 15 hingga 35%, tergantung besaran penghasilan per tahun. Selanjutnya ada tunjangan komunikasi mulai dari 15 hingga 16 juta rupiah. Ada pula bantuan listrik dan telepon senilai Rp7.700.000. Dan tunjangan perumahan yang paling memantik kemarahan publik karena sebesar 50 juta rupiah. Namun belakangan Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir menyatakan tidak ada kenaikan gaji melainkan hanya beberapa tunjangan seperti tunjangan rumah yang sudah dianggarkan sejak tahun lalu. Seperti saya sampaikan, tunjangan beras itu tidak ada kenaikan sejak tahun 2010, itu sebesar 200.000 kurang lebih per bulan. Jadi itu saja yang ingin saya klarifikasi. Jadi saya sampaikan tidak ada kenaikan gaji, yang ada memang hanya tunjangan perumahan yang sudah dianggarkan sejak tahun lalu, itu karena rumah dialihfungsikan oleh Sekretariat Negara. Melimpahnya pendapatan anggota DPR bak memperlebar jurang pemisah dengan potret masyarakat yang masih serba kekurangan. Contohnya satu keluarga di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah yang terpaksa hidup di rumah tanpa atap selama 2 tahun terakhir.
Dari 3 ruangan yang ada, hanya 1 yang masih layak digunakan. Mereka pun terbelit kesulitan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kalau hujan gimana, Bu? Kalau nggak hujan biasa, kita nggak ngungsi. Kalau hujan angin gitu, paksa kita ngungsi. Ke tempat? Adiknya. Adik ya. Karena tempat kakak ya, adiknya itu. Bu, dengan tanpa jendela dan pintu ini, apakah tidak kedinginan, Bu, kalau malam? Ya, dingin sekali. Ya mau nggak mau gimana lagi, kan Pak tutup berdua saja, agak rapat saja. Untuk masak gimana, Bu? Ya dari kayu udah. Kadang kalau uang ya ada uang 50 buat apa? Ya udah masak. Kadang kita mau masak, ya udah masak situ apa adanya. Kebijakan tunjangan perumahan sebesar 50 juta rupiah bagi anggota dewan memantik emosi publik berujung aksi unjuk rasa. Ya, saya berharap 2 ya. Pertama, tentu mereka segera mengubah ketentuan kenaikan tunjangan itu. Ya kan, supaya masyarakat kita merasa bahwa mereka yang berada di gedung DPR itu adalah memang wakil mereka, bukan orang asing. Segeralah mereka mengubah perilaku. Tadi ada 3 yang saya sebut tadi itu ya, gaya hidup, ya, soal kesenjangan dan perilaku, dan yang ketiga adalah soal visi politik ataupun pandangan politik mereka gitu. Kemewahan yang didapat anggota DPR dinilai tak berempati dengan kesulitan ekonomi masyarakat, salah satunya badai pemutusan hubungan kerja. Masyarakat juga mempertanyakan semangat efisiensi yang digaungkan pemerintah. Tim Liputan, Kompas TV. Demo di DPR usai, imbas lalu lintas di Jakarta masih macet dan dikeluhkan warga. Kemacetan panjang terjadi sekitar area gedung DPR, Semanggi, dan Pejompongan yang belum bisa dilalui kendaraan. Banyak warga kebingungan memilih transportasi alternatif untuk pulang ke rumah. Paling ya harus cari rute alternatif aja sih. Masih bingung sih antara naik Transjakarta atau naik Gojek aja. Kita bergeser ke sorotan lain, seluruh supporter yang terlibat bentrok dengan warga Yogyakarta telah dipulangkan ke daerahnya. Polisi menyebut supporter secara ilegal memaksa masuk dan tidak mendapat izin dari panitia pertandingan. Bentrok antara warga dan supporter bola pecah di Jalan Yogyakarta, Wates, Yogyakarta pada Minggu malam. Keributan ini diduga bermula dari kecelakaan bus yang diwarnai selisih paham antara supporter dan warga Yogyakarta. Pihak Polresta Yogyakarta memastikan seluruh supporter telah dipulangkan ke daerah asalnya dengan pengawalan polisi hingga ke perbatasan wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Akan mau main itu ternyata ada insiden kecil ya, ada supporter yang sudah dari Bandung sudah memasuki di wilayah Bantul di sekitar stadion Bantul. Tapi namun demikian dari panitia tidak mengizinkan untuk masuk. Kemudian supporter beberapa bis tadi diarahkan ke daerah pantai. Sebuah pesawat tergelincir dan terbakar di Bandara Amenggara Ilaga, Puncak, Papua Tengah. Akibat insiden ini, aktivitas penerbangan di Bandara Aminggaru Ilaga ditutup. Pesawat Amolia Air dengan nomor registrasi PKPPI ini mengalami kecelakaan di Bandara Aminggaru Ilaga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak. Pesawat karavan ini terbang dari Timika menuju Ilaga dengan membawa muatan kargo. Namun saat hendak mendarat, tiba-tiba hilang kendali sehingga kemudian menabrak pos portal Kopasgat Bandara Aminggaru Ilaga dan terbakar. Puluhan petugas baik dari Satgas Kopasgat, KP3 Udara, dan petugas bandara berhasil memadamkan api. Selain di Ilaga, kecelakaan pesawat juga terjadi di Bandara Moses Kilangin Timika. Pesawat jenis PAC 750 XT tergelincir di ujung landasan Bandara Moses Kilangin. Pesawat rute Kabupaten Puncak ke Timika ini diduga mengalami kegagalan mesin saat akan mendarat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.
Polisi menangkap 8 orang pelaku penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Ilham Pradipta. 4 orang diantaranya merupakan dalang dari penculikan dan pembunuhan. Kompas Malam segera kembali. Saudara, polisi telah menangkap total 8 orang pelaku penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Ilham Pradipta. 4 orang diantaranya merupakan dalang dari penculikan dan pembunuhan Ilham. Kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Ilham Pradipta terus diusut polisi. Polisi menangkap 4 otak penculikan dan pembunuhan. Aksi penangkapan dilakukan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya di Jalan Slamet Riyadi Solo, Jawa Tengah. Dalam penangkapan ini, polisi menangkap 3 orang. Tak lama berselang, polisi kembali membekuk 1 tersangka lainnya di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Melalui rilis tertulis, Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rohim bilang, 4 pelaku berinisial C, DH, YJ, dan AA. 3 pelaku berinisial DH, YJ, dan AA ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2025 pukul 20.15 WIB di daerah Solo, Jawa Tengah. Sedangkan pelaku C ditangkap di daerah PIK, Jakarta Utara pukul 15.30 WIB tanggal 24 Agustus 2025. Saat ini, keempat pelaku sedang dilakukan pendalaman secara intensif. Sebelumnya, polisi juga sudah menangkap 4 pelaku yang diduga berperan menculik Ilham. Total, polisi sudah menangkap 8 pelaku. Namun polisi masih belum mengungkapkan apa motif pelaku membunuh Ilham. Aksi penculikan terhadap Ilham terekam CCTV di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur pada 20 Agustus lalu. Sehari kemudian, jasad Ilham ditemukan terikat dan terlakban di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Tim Liputan Kompas TV. Kita sudah terhubung dengan keluarga dari almarhum Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BUMN, dengan Pak Bayu. Selamat malam, Pak Bayu. Selamat malam. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Bayu, 8 pelaku ditangkap. Iya. Ada yang dikenal keluarga atau tidak? Sampai saat ini kita sudah memperhatikan dan tidak ada yang kenal. Tidak ada yang dikenal. Tapi sejauh ini bagaimana respon Anda dan juga keluarga ketika polisi akhirnya berhasil menangkap otak dari rencana pembunuhan terhadap almarhum, Pak? Yang pertama, kita sangat apresiasi atas kinerja dari kepolisian yang begitu cepat ya bergerak dan menangkap dari sementara menjadi dugaan para pelaku. Itu kita sangat Pak, apresiasi lah. Ini juga yang ingin kita ketahui, apakah memang korban pernah bercerita soal terlibat masalah dengan seseorang, atau mungkin di tempat kerja, atau mungkin nasabah begitu? Pernah nggak? Nah, sejauh ini tidak pernah mendengar tentang hal tersebut ya dari keluarga. Karena almarhum mungkin tidak bercerita juga berkaitan dengan pekerjaannya untuk di rumah. Itu sih informasi yang saya ada. Ya, jadi kejadian yang menimpa almarhum itu di luar prediksi dari keluarga, bahkan mungkin membuat kaget semua keluarga ya, Pak? Iya, sangat kaget karena almarhum itu orang yang ramah, baik. Jadi kalau sampai terjadi seperti ini kan jadi sangat mengagetkan kami dari pihak keluarga. Sangat tidak menyangka ya? Terjadi. Sangat tidak menyangka dan tidak pernah sama sekali terpikir bisa sampai menimpakan keluarga. Jadi apakah memang korban benar-benar tidak pernah bercerita, misalnya mendapatkan ancaman begitu? Tidak pernah bercerita tentang ancaman. Apapun lah bentuk-bentuk intimidasi itu tidak cerita. Bahkan mungkin pernah melihat almarhum gundah, gusar sendirian begitu?
Info tersebut sih dari istrinya tidak ya. Karena yang paling dekat tentunya istrinya. Jadi kalau begitu Pak, apa yang mungkin ada di pikiran keluarga termasuk juga Pak Bayu, kenapa hal ini bisa terjadi? Perkiraan dari keluarga apa Pak? Kalau hubungannya hanya dua ya, mungkin ini berkaitan apakah dengan pekerjaannya, apa dengan lingkungan di luar pekerjaan, hanya itulah yang menjadi dugaan-dugaan kami. Tapi informasi berkaitan permasalahan di kedinasannya itu tidak ada kepada kami keluarga ya, misalnya sedang menangani kasus atau apa, kita tidak mendengar itu. Jadi kapan terakhir komunikasi dengan almarhum Pak? Kalau keluarga itu kakak yang paling tertua itu terakhir pada saat hari terjadinya peristiwa. Itu kurang lebih siang hari, kebetulan kakaknya itu, Rizka itu sedang ada di Surabaya, menghubungi almarhum Ilham, karena Ilham kan pernah ke dinas di Surabaya. Hanya menanyakan berkaitan dengan kuliner, makanan yang ada di Surabaya. Itu siang hari. Dan tidak ada pembicaraan yang kira-kira menjadi perhatian kami ya, atau menceritakan apa pada saat itu, tidak. Itu hari kejadian. Hari kejadian, artinya memang tidak ada kecurigaan apapun dari pihak keluarga sebelum peristiwa itu terjadi, Pak? Iya, tidak ada kecurigaan sama sekali dari keluarga. Dari mungkin pihak keluarga dengan pihak kepolisian ada berkomunikasi terkait dengan peristiwa ini, apa yang mungkin keterangan dari pihak kepolisian yang mungkin sudah didapatkan oleh pihak keluarga, motif begitu? Kalau dari komunikasi dengan pihak keluarga, hanya informasi berkaitan dengan penangkapan, motifnya belum. Jadi mungkin nanti kita sambil menunggu setelah terjadi penangkapan terhadap 4 orang ini ya, yang informasi yang kami dengar juga di media, 4 orang ini dianggapnya sebagai eksekutor ya, terus 4 orang ini sebagai aktor intelektual, tapi kita sedang menunggu motif apa sampai perbuatan itu menimpa keluarga kami. Apa nih mensreanya atau kejahatan apa sih sebenarnya motif yang menjadi motif mereka itu. Lalu bagaimana mungkin pihak keluarga akan mengawal kasus ini, memecahkan misteri, alasan atau mungkin motif yang dilakukan oleh para tersangka sehingga tega membunuh almarhum Pak Bayu? Nah, kita saat ini masih menunggu perkembangan kasus yang ditangani oleh kepolisian. Tentunya kita bersama-sama sabar dulu untuk mendengarkan motif daripada dugaan para pelaku ini. Kita masih menunggu itu untuk merespon ya. Pasca kejadian ditemukan almarhum Pak, atau mungkin terkuaknya kasus ini, apakah ada temuan-temuan baru ataupun kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan oleh pihak keluarga yang mengarah terhadap kasus ini? Sampai saat ini tidak ada ya info misalnya ada yang menghubungi atau mengancam, mengintimidasi, tidak ada ya? Tidak ada. Jadi tidak Pak, ada. Kalau dicek ponsel dari almarhum, terakhir almarhum itu berkomunikasi dengan siapa? Kalau terakhir itu dengan kakaknya yang paling tua. Kakak perempuannya yang paling tertua, kakak tertua. Tidak ada itu curhat atau apapun? Ya. Oh, enggak ada. Tidak ada itu. Nggak ada sama sekali. Bahkan pembicaranya sekitar kuliner di Surabaya ya. Karena kakaknya sedang berada di sana. Sedang di Surabaya saat itu. Jadi sekali lagi Pak Bayu, selama ini almarhum tidak pernah mungkin punya catatan misalnya ada konflik dengan teman, entah itu teman dekat begitu, atau mungkin teman di pekerjaan, atau mungkin kadang kan dalam pekerja bank juga bisa berteman dengan nasabah begitu ya. Apakah hal-hal itu tidak pernah sama sekali terbersit cerita, misalnya pernah cekcok atau apa begitu? Info yang kami coba dapat ya dari keluarga,
ya mungkin istri ataupun kakak-kakaknya tidak pernah ada tuh penyampaian berkaitan dengan konflik, misalnya baik berkaitan dengan kerjaan ataupun secara pribadi, itu tidak pernah terdengar itu. Jadi peristiwa yang menimpa almarhum benar-benar membuat kaget keluarga dan bahkan jadi misteri ya. Ada apa sebenarnya di balik ini? Karena sejauh ini yang keluarga tahu bahwa almarhum tidak memiliki musuh. Ya, betul. Itu terlihat juga dari pemakamannya yang begitu banyak dihadiri oleh kerabat, teman-temannya dan Kalau misalnya percakapan di media sosial, sesuatu ada yang mencurigakan mungkin Pak Bayu? Adakah percakapan terakhir di media sosial atau mungkin pesan singkat WhatsApp atau mungkin SMS? Info itu sih belum kami, nggak ada ya, yang setahu kami tidak ada. Tidak ada. Atau belakangan almarhum pernah bercerita mendapatkan telepon dari nomor tidak dikenal misalnya? Nah, itu yang kita tunggu juga. Nah, info itu yang tidak ada. Artinya kan kalau ada ancaman atau intimidasi atau apapun yang berkaitan dengan pekerjaan, kan kita juga bisa menanyakan. Ini berkaitan dengan pekerjaan, tentunya di instansi di mana yang bersangkutan atau almarhum bekerja. Tapi itu tidak ada. Oh ya, baik. Berarti kita sama-sama menunggu hasil kerja dari pihak kepolisian. Terima kasih Pak Bayu telah bergabung di Kompas Malam. Saya dan seluruh tim mengucapkan turut berduka cita. Baik, terima kasih Mbak. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam. Saudara, Polri membuka pintu bagi pihak keluarga jika ingin memberikan informasi atau temuan baru soal kasus tewasnya diplomat Arya Daru Pangayunan. Polri akan membantu jika keluarga Arya Daru Pangayunan meminta kasus kematian anaknya dibuka kembali. Pihak keluarga diminta menyerahkan informasi atau temuan baru. Tentu menjadi suatu landasan apakah ini memang merupakan temuan baru, ya, apakah perkembangan baru, ataukah sifatnya secara komprehensif bisa menjadi bagian daripada kelengkapan proses penyelidikan pada tahap pertama. Tentu segala masukan apa-apa yang dilakukan oleh Polda Metro sudah sejauh ini dan beberapa profesi kepakaran sudah dilibatkan ya. Namun informasi-informasi yang lebih juga kita masih butuhkan. Kasus kematian diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan masih meninggalkan tanya bagi keluarga. Mereka meyakini ada pihak lain yang terlibat dalam peristiwa kematian Daru. Pihak keluarga diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan akhirnya muncul ke publik setelah polisi menyatakan anaknya tewas di lakban tanpa ada keterlibatan pihak lain. Ayah Arya Daru, Subaryono, yakin anaknya meninggal secara tidak wajar. Kami bahwa ada sesuatu yang kami merasa tidak melakukan hal yang buruk, tetapi kemudian ada hal buruk yang terjadi pada keluarga kami. Itulah mengapa kemudian kami keep silent. Kita mencoba tetap diam, kemudian merenung-renung. Kuasa hukum keluarga Daru, Nikolai Aprilindo, menyebut ada sejumlah kecurigaan yang membuat keluarga yakin ada keterlibatan pihak lain dalam kematian Daru. Ya, kesimpulan sementara kami bahwa ini bukan kasus bunuh diri atau bahasa halusnya dikatakan tidak melibatkan pihak lain. Kesimpulan sementara kami dengan beberapa kejanggalan-kejanggalan, fakta-fakta yang kami kumpulkan, bahwa ini kemungkinan besar melibatkan pihak lain dan ada tindak pidana. Mantan Wakapolri, Komjen Purnawirawan Ugro Seno bilang, polisi seharusnya menginventarisasi semua temuan kejanggalan. Seharusnya dengan ditemukannya mayat Arya Daru tadi, Pangayunan tadi di lokasi kos tadi, semua kejanggalan-kejanggalan itu harus diinventarisir, dicatat. Ya, kejanggalan banyak kan ditemukan dalam posisi selimut utuh dan sebagainya.
tidak pernah ada keterangan visum dari dokter itu menyatakan bahwa tidak ada unsur pidana. Visum dokter hanya mengatakan penyebab kematian adalah A, B, C misalnya itu aja. Sehingga kalau tiba-tiba dikatakan tidak ada keterlibatan orang lain, tidak ada unsur pidana, terlalu pagi. Sebelumnya, hasil penyelidikan tewasnya diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru telah diungkapkan Polda Metro Jaya pada akhir Juli lalu. Polisi menyebut tidak menemukan unsur pidana dalam kematian Daru. Tim Liputan, Kompas TV. Diplomat senior yang juga mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijala menanggapi soal kematian diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan. Dino menilai dengan promosi jabatan, Daru dalam kondisi bahagia akan ditempatkan di Finlandia. Dia juga dalam kondisi psikologis yang sangat happy karena dia mau ada penempatan yang bagus di luar negeri gitu. Jadi nggak masuk akal teori bunuh diri. Kalaupun dia pernah ketemu psikiater segala macam, banyak sekali orang Indonesia punya itu kan punya masalah pribadi, tapi tidak berarti dia mau bunuh diri gitu. Informasi berikutnya, polisi menjerat pasal pembunuhan berencana pada pelaku pembunuhan perempuan di Lombok yang jasadnya dicor. Polisi menyebut motif pembunuhan persoalan asmara. Polisi menyebut pelaku membuang jasad korban ke dalam sumur di dapur rumah pelaku lalu dicor untuk menghilangkan jejak. Motif pelaku karena masalah asmara atau cemburu. Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Kami melihat memang sudah terencana di analisa kami, sehingga kami terapkan di sana pasal 340 KUHP. Kami juntuhkan juga dengan pasal 338, pasal 351 itu terkait dengan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Motifnya apa nih? Sementara pengakuannya asmara ya, ini cemburu ya. Cemburu. Bareskrim Polri memastikan tes DNA anak Lisa Mariana dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berbasis ilmiah. Evakuasi jenazah di sebuah indekos di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat oleh tim rescue pemadam kebakaran berlangsung dramatis. Evakuasi terkendala kondisi lorong yang sempit dan anak tangga yang curam. Pihak keluarga meminta bantuan petugas Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Pusat karena kesulitan mengevakuasi jenazah. Dengan menggunakan tandu, jenazah diikat agar tidak terjatuh saat evakuasi. Butuh 1 jam untuk evakuasi jenazah hingga ke lantai dasar. Menurut keluarga, korban meninggal dunia karena sakit yang dideritanya sejak lama. Tangannya lagi seleo, nggak bisa. Terus. Nah, berdiriin Pal. Kita juga bingung ngangkatnya juga. Karena berat badannya sampai berapa memang? Si Damkar 100 lebih sih. Ada 100 sekitar berapa? 180? 120. Ini sakit ya Bu? Sakit lambung. Tadi ada berapa damkar Bu yang evakuasi? 5. Bareskrim Polri memastikan tes DNA anak Lisa Mariana dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berbasis ilmiah. Pernyataan ini menanggapi sikap Lisa yang tidak terima dengan hasil tes DNA. Polisi menyebut tes DNA dilakukan pakar dan terjamin keakuratan hasilnya. Terkait status Lisa, usai laporan pencemaran nama baik yang dilayangkan Ridwan Kamil, polisi meminta publik menunggu keputusan penyidik. Proses penyidikan Polri selalu mengedepankan scientific crime investigation. Terkait dengan hasil ya, tentunya sudah disampaikan oleh pakarnya langsung, dan tentu apa yang menjadi harapan ya tentu itulah hasil daripada keilmiahan kepakaran yang sudah dilakukan oleh penyelidik. Kita tunggu dari penyidik ya kalau dalam statusan.
Ridwan Kamil dan Lisa Mariana dari kasus dugaan pencemaran nama baik sampai kasus dugaan korupsi di KPK. Jumat 22 Agustus lalu, KPK memeriksa Lisa sebagai saksi aliran dana Bank BJB yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa terang-terangan mengaku menerima uang dari Ridwan Kamil. Ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Berarti membenarkan adanya aliran dana tersebut? Iya kan buat anak saya. Berarti benar? Benar. KPK mengonfirmasi Lisa diperiksa untuk mengusut aliran dana korupsi iklan BJB periode 2021-2023. Keterangan Lisa guna menelusuri pihak yang diduga menerima dana non-budgeter BJB dalam korupsi ini. Keterangan ataupun informasi yang nanti disampaikan oleh saudari LM dalam pemeriksaan dengan penyidik tentu sangat dibutuhkan, ya, sehingga keterangan-keterangan itu nanti akan membantu KPK dalam mengungkap perkara ini, ya, di mana dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan iklan di BJB ini kan kita ketahui bersama sebagian anggaran digunakan dalam dana non budgeter, ya, di BJB yang kemudian penyidik terus menelusuri apa sih penggunaan dari dana non budgeter tersebut, untuk apa, untuk siapa. Nah, itu kan sedang didalami. Oleh karena itu, dalam penyidikan perkara ini KPK terus melakukan pemanggilan terhadap para saksi, para pihak yang tentunya keterangannya sangat dibutuhkan, ya, termasuk kegiatan-kegiatan penggeledahan yang sebelumnya telah dilakukan. Semua puzzle-puzzle informasi dan keterangan itu nanti akan didalami, dianalisis sehingga membuat terang dari perkara ini. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zainur Rohman menilai keterangan Lisa dibutuhkan untuk melengkapi informasi penyidik terkait dugaan aliran dana kepada Lisa berkaitan dengan Ridwan Kamil dalam korupsi BJB. Saya pertama kali membaca berita bahwa ini diperiksa, menurut saya memang kok jauh sekali gitu ya. Tapi kan kita tidak tahu informasi apa yang dimiliki oleh penyidik. Jangan-jangan penyidik memiliki informasi apakah transaksi keuangan, apakah mungkin juga komunikasi digital antara saksi ini dengan perkara gitu ya. Apakah ada aliran dana ya yang berasal dari kejahatan. Warga Pati berunjuk rasa untuk mendesak KPK agar memproses hukum Bupati Sudewo atas kasus dugaan korupsi di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan. Warga Pati, Jawa Tengah kembali berunjuk rasa di alun-alun Pati Senin siang. Ini merupakan lanjutan dari demo besar-besaran 13 Agustus lalu. Warga Pati berunjuk rasa untuk mendesak KPK agar memproses hukuman Bupati Pati Sudewo atas kasus dugaan korupsi di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan. Menurut rencana, demo akan berlanjut ke gedung KPK Jakarta September mendatang. Warga Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu juga long march dari alun-alun ke kantor pos untuk mengirim surat ke KPK terkait Bupati Sudewo. Surat tersebut berisi desakan agar KPK Bupati Sudewo segera diproses hukum. Warga juga menyampaikan kekecewaan terhadap Bupati Sudewo. Jadikan tersangka, tolong ya Pak KPK, tolong dibantu warga Pati. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pihaknya akan memeriksa Bupati Pati Sudewo Rabu 27 Agustus mendatang. Sebelumnya KPK menjadwalkan pemeriksaan Bupati Sudewo Jumat 22 Agustus lalu. Namun Sudewo tidak datang dengan alasan ada agenda lain. Berapa ya? 7 ya? 12 ya?
Udah kali Mas. Udah lah. Tapi kan kita masih fokus dulu ke Imbas bentrok antara massa dengan petugas, penumpukan penumpang terjadi di stasiun Tanah Abang Senin malam. Usai demo di DPR, berimbas pada terganggunya layanan KRL komuter lain di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, terjadi penumpukan penumpang pada Senin malam. Warga memilih menunggu di stasiun sampai jadwal KRL komuter lain kembali normal. Gangguan layanan KRL komuter lain pada jurusan stasiun Serpong, Parung Panjang, dan Rangkas Bitung. Imbas demo di DPR, wilayah Palmerah menuju Pejompongan juga macet. Sejumlah kendaraan roda 2 dan 4 tersendat. Nostalgia masa SMA jadi momen berharga para alumni SMA 3 Teladan Jakarta. Para alumni temu kangen, saling berbagi kisah di reuni akbar di Istora Senayan Minggu 24 Agustus 2025. Ketua Ikatan Alumni SMA 3 Teladan Jakarta, Boy Thohir mengaku terharu dan menyebut reuni ini sekaligus merayakan memori, menginspirasi generasi masa kini. Penting lagi kita mau memberikan inspirasi kepada adik-adik, kepada anak-anak kita, supaya mereka juga bisa berprestasi seperti alumni-alumninya gitu. Dan tentunya mereka kan yang Bu Titi bilang ini kan calon-calon pemimpin bangsa. Jadi kita harapkan mereka nanti bisa jadi pemimpin-pemimpin the next future of Indonesia gitu. Sejumlah tokoh nasional hadir dalam reuni lintas angkatan ini. Mulai dari Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto, politisi sekaligus pengusaha Abu Rizal Bakri, Rahmat Gobel, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Tapi senang sekali bisa kumpul-kumpul. Harapannya kita ini bukan kumpul yang pertama, tapi mudah-mudahan terus akan bisa reuni lagi. Pak Boy bisa ngumpulin kita lagi, paling nggak 2 tahun sekali kita kumpul-kumpul ya. Mudah-mudahan teman-teman dikasih panjang umur, kita semua panjang umur, dan juga kita sisa hidup kita bisa bermanfaat ya. Terus udah gitu untuk anak-anak yang anak-anak SMA 3 ya, harus rajin belajar. Sebelum reuni akbar di Istora Senayan, para alumnus juga sempat napak tilas di SMA Negeri 3 Teladan Jakarta. Kerinduan dan kecintaan akan sekolah jadi semangat sekaligus dorongan memberi teladan bagi SMA Negeri 3 Teladan Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Malam. Jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya masih Tarigan pamit, sampai jumpa.